Oke teman-teman, balik lagi. Kita akan coba ya sekali lagi ya. Di balik coba kajian. Iya, lagi dicoba ya teman-teman ya. Tadi ada sedikit problem sama IG-nya, sorry, dengan device-nya dari Ci Helen begitu ya. Jadi Ci Helen lagi ganti device-nya supaya bisa em, live bareng nih kita TikTok malam hari ini. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ci Helen udah join ya teman-teman. Oh, akhirnya. Halo Ci Ya Allah, Helen. halo ya Tuhan, perjuangan banget ya mau nge-live Iya, malam ini ini, gila istilahnya sih. kalau film-film kan emang harus susah-susah dulu gitu kan, supaya lebih manis Iya, akhirnya, ya drama nggak sih? banget ya. Perjuangan. Iya, maaf ya teman-teman. Duh, Nggak ini sampai ganti apa-apa gadget Ci ini dari Helen, nggak tadi apa-apa kok. mati-mati mulu. Oke, let's go. Waktunya udah makin pendek. Iya, iya. Oke, Oke, mungkin sekali lagi aku mau ulang dari awal dulu ya, Ci ya, buat teman-teman mm-mm. Silent Troopers. Mungkin tadi ada juga yang baru join gitu kan, belum lihat juga nih kesusahan yang kita lewati di awal bersama ya, Ci. Jadi buat teman-teman di sini kita ada kedatangan Ci Helen Felicia ya, seorang profesional trader. Jadi kita akan Baik, ngobrol-ngobrol, diskusi ringan aja. Teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, mungkin um, Cian bisa bantu kali ya kalau mereka pertanyaan secara teknikal, mungkin mereka mau melihat posisinya boleh. gimana, boleh nih sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya di comment section aja, taruh aja sahamnya apa atau nggak di Q&A box juga bisa. Jadi untuk judul pembicaraan malam hari ini adalah trading sunset saat market sideways ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan ISG memang sekarang masih tergantung time frame juga kali ya Ci ya ngomongnya ya. Cuma masih bisa dibilang Mm-mm. sideways juga. Masih Yes. mungkin ada sedikit pesimis juga kali ya pelaku pasar modal. Jadi kita mau ngobrol nih langsung sama Ci Helen kira-kira strateginya gimana dan apakah ada potensi sektor industri atau mungkin saham-saham beggar gitu ya di saat-saat seperti ini begitu ya. Oke, mungkin Oke. kita mulai dari awal dulu aja kali ya, Ci ya, dari atas. Jadi kan kalau misalnya seperti Ya. yang udah aku jelasin tadi kan melihat kondisi market begitu ya yang masih sideways. Um, Tanggapannya Ci Helen gimana nih melihat keadaan market sekarang kita? Hmm. Oke, tanggapan terhadap market ya. Market sekarang memang pergerakannya lagi dalam fase pullback, Hmm. koreksi, dan sudah menyentuh dan dekat-dekat titik support di 6738 itu ada support terdekat ya. Dan next support di 6705 lah kira-kira ya, 6700. Tapi posisi candle per hari ini sih mungkin ada chance untuk reversal apabila dia bisa break high di 6799 ya. Jadi candle high sebelumnya kalau itu di breakout kemungkinan akan ada reversal pattern. Jadi artinya gampangnya IHSG akan hijau, Hmm. rebound. Ada potensi rebound Rebound. ya. Nah, ya reboundnya ke arah mana? Target ya kurang lebih di sekitar 68-an ya, 68, 85 lah kira-kira. Itu potensi
upside yang terdekat lah. Kalau misalnya mau rebound, mungkin bisa ke sana. Mungkin tidak dicapai dalam 1 hari ya. Jadi bisa dalam beberapa hari, tapi on the way ke sana. Dengan catatan 6738-nya tidak di break gitu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi kan strategi atau pandangan terhadap market sideways ya. Market sideways mungkin untuk beberapa trader agak cenderung membosankan. Ada juga yang justru malah melihat peluang-peluang ya di dalam market sideways seperti ini. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur strategi aja untuk trading di market seperti ini. Jadi kita menyesuaikan strategi trading itu di kondisi market sideways, kemudian uptrend dan downtrend itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di dalam fase seperti ini, strateginya untuk mencari cuan satset, kita mencari saham-saham yang memiliki breakout pattern gitu, dan mungkin bukan yang di posisi first liner ya. Jadi bukan di posisi saham-saham yang big caps gitu. Mungkin bisa dilirik saham-saham yang di second or third liner tuh mungkin ada yang beberapa yang menarik gitu. Nah, tapi tergantung lagi seberapa besar dana yang akan ditradingkan gitu. Jadi nanti kita akan pilih-pilih lah ya, sesuaikan dengan market cap saham tersebut dengan dana-dana yang akan kita coba untuk tradingkan gitu. Jadi kalau untuk market seperti ini, sideways itu kan gerakannya kan kayak gelombang gini kan, nyamping aja kan sebenarnya, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah juga. Jadi kita cari bottom line-nya sama cari upper line-nya. Jadi kita cari kalau memang mau mencari nih ya trading di saham-saham yang berkorelasi dekat dengan IHSG dan sejalan dengan IHSG. Artinya kalau IHSG drop, dia juga ikut drop. Kalau IHSG-nya rebound, dia juga ikut rebound. Misalkan teman-teman punya saham di yang berkorelasi dekat dengan IHSG, bisa memanfaatkan titik-titik yang di bottom line di mana market itu menyentuh support IHSG atau komposit ya, mungkin saya bisa lihatkan di chat boleh ya supaya bisa lebih jelas. Gini, supaya lebih jelas ngomongnya. Nah, ini kan maaf ini kurang jelas ya, apa udah jelas? Cukup buram. jelas kok, Ci, kelihatan candle-nya. Agak buram ya, sorry ya, gadget yang ini tuh kurang bagus kameranya. Tapi overall kita bisa lihat ya garis ini ya. That's the point yang saya mau liatin ya. Di sini teman-teman bisa lihat garis MA ini ya. Ini kan nyamping aja, jadi gerakan saham ini nggak kemana-mana, cuma di sini-sini aja. Jadi ketika mungkin kalau teman-teman punya saham-saham yang berkorelasi dekat dengan IHSG, artinya ini bisa cari titik-titik DOW, buy on weakness ketika indeks menyentuh titik-titik ini. Nanti dicek lagi ya ke masing-masing emitennya, apakah memang emiten tersebut sudah menyentuh titik-titik supportnya ya, dan menarik untuk dikoleksi gitu. Jadi kita bisa perhatikan ketika IHSG menyentuh ini, garis-garis ini ya, dekat-dekat sini lah, 6738, itu kita mulai lirik lah. Kalau memang teman-teman suka yang saham-saham yang berkorelasi sama IHSG, bisa dilirik di sini, gitu, di level-level ini. Nah nanti jualnya kapan? Ketika nanti ya kita sesuaikan ya otomatis, karena pergerakan tiap emiten itu mungkin berbeda, tidak sama chartnya. Jadi at least mungkin ini adalah indikator utamanya kalau memang teman-teman pakai indikator IHSG ya. Ini bisa teman-teman perhatikan kalau sudah menyentuh titik ini adalah angkanya 6885. Jadi ketika rebound sampai di level ini, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk mulai taking profit atau cicil jual sebagian atau kayak gimana ya, itu strategi menyesuaikan dengan kenyamanan masing-masing aja dan tujuan trading plan-nya kayak apa gitu. Kalau dalam fase seperti ini sih, kalau saya pribadi saya cenderungnya trading dalam waktu yang pendek, jangka pendek ya. Jadi bukan dalam jangka waktu yang disimpan untuk lama. Ya ada sih, cuman porsinya itu berbeda. Jadi trading-trading yang saya fokusin dalam market seperti ini itu trading-trading yang satset istilahnya. Jadi kalau misalnya tadi Ci Helen ada mention tentang jangka pendek itu hitungannya berapa tuh, berapa hari? Time frame-nya ya? Ya, time frame. Oke, gini.
Jadi tidak semua trader itu bisa mantengin terus market ya. Kadang ada yang mungkin sehari harus ditinggal-tinggal, ada yang bisa lihat. Nah, kalau kita bisa lihat dan kita suka dengan trading yang high frequency, artinya kita keluar masuk gitu kan, satu gitu. Mungkin sehari bisa kayak 5 kali masuk, 5 kali entry, misalnya sekali entry nyari cuan dikit-dikit ya, 1-2% di TP, diulang lagi sampai 5 kali ya kurang lebih sehari bisa gain 5-10% gitu misalnya. Dalam market seperti ini ya is very good gitu sebenarnya kalau bisa seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa dan tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan daripada Iya, boncos gitu. iya, iya, iya. Jadi cara satsetnya di market seperti ini sih bisa macam-macam. Dalam time frame harian pun bisa kalau kita punya availability itu gitu. Tapi kalau kita available-nya cuma hanya sesekali ya cari aja trading-trading yang jangkanya pendek-pendek. Jadi kita nggak usah menunggu terlalu lama. Saya kasih contoh kayak gini ya. Kayak dalam time frame dalam hitungan hari lah. Jadi 2 hari, 3 hari kita TP gitu. Atau mungkin time frame 1 minggu lah kita udah TP gitu. Ini saya kasih contoh, misalnya saham Aces. Ya, Aces ya, Ci ya? Aces. Oke. Ya, sorry ya, ini kalau agak buram ya. Bentar, saya coba lap. Mungkin kameranya nggak jelas. Oh, ini. Tapi nggak tahu, ini memang resolusi kurang bagus kali. Agak jelas? Ya, Ya, jelas. mending ya. Jelas, Ci. Ya, kelihatan. Ya, oke. Jadi ini saham Aces, teman-teman. Ini yang saya mention trading dalam jangka time frame pendek ya, hitungan hari. Nah, waktu itu saya mungkin pernah info dari sini. Ini ada bekas-bekas jejak digitalnya ya. Ini saya udah pernah bikin target gitu. Ini saya target-target ini adalah target-target dalam jangka pendek ya. Ini teman-teman bisa lihat dari candle yang ini sampai mencapai ini itu cuma waktu 1 hari ya 2 hari lah let's say ya, besoknya udah tercapai mungkin 2 hari, ini hari ketiga bisa tercapai tembus breakout. Kalau breakout kita hold. Nah, kita lihat next targetnya kan ke sini. Nah, ya udah, kalau teman-teman memang tipe-tipe yang tradingnya swing, tidak bisa terlalu melihat terus market, tapi ingin cuan satset dalam waktu time frame daily, artinya 1, 2, 3 hari lah ya. Yang mungkin teman-teman bisa coba pasang stop loss, fitur stop loss ya di Sukor, di OLT-nya Sukor itu juga ada fitur stop loss, kemudian fitur GTC. Jadi kita tidak perlu mantengin terus. Teman-teman kan udah tahu nih target di sini, SL di sini, ya udah pasang aja. Terus kita tinggal gitu. Nanti ketika harga menyentuh titik itu kita udah ke-trigger aja, kita nggak perlu lihat itu udah terjadi gitu. Nah, ini udah bisa kita lihat di sini. Target selanjutnya adalah 490 waktu itu Aces ya, dan udah tercapai. Kalau kita masih lihat momentumnya masih ada, kita mau hold, nggak apa-apa juga. Kita lihat nih, volumenya masih high terus ya, berarti ini momentumnya mungkin waktu itu masih ada teman-teman ini. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk hold. Nah, kalau kita masih belum yakin juga, nanti tiba-tiba kalau diguyur gimana nih? Nah, kita coba pasang fitur trailing stop, teman-teman. Nah, kalau nggak tahu caranya, mungkin bisa di Google ya. Nah, itu fitur itu tuh sangat membantu banget buat kita. Kita harus bisa ya, kalau fitur itu wajib lah buat trader. Mungkin untuk pemula ya, kalau udah biasa bisa mantengin, mungkin nggak perlu pasang juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula, sangat disarankan menggunakan fitur-fitur itu, sangat membantu banget. Nah, ketika sudah mencapai titik ini dan dia mungkin masih punya momentum dan kita mungkin pasang trailing stop-nya di garis ini, ketika dia nanjak sampai sini terus kemudian ada yang TP-TP sebagian, dia closing di sini, trailing stop kita kan belum ke-trigger nih. Jadi kita masih punya kesempatan melihat market besoknya seperti apa, harganya kayak apa. Kalau dia bisa bikin higher high berarti dan volume tinggi, berarti dia masih bisa melanjutkan kenaikan sampai target berikutnya. Nah, ini target berikutnya di sini 540. Ini kalau teman-teman lihat nih nggak lama kok, dari yang sini sampai sini cuma hitungan berapa hari, 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari lah maksimal ya. Udah mencapai titik 540. Ini coba saya lihat ya price range-nya di angka dari sini. Oke, dari sini sampai sini lah ya. Ini udah 24% ya teman-teman. Dari cuman berapa hari doang nih, 1, 2, 3, 4, 5 hari loh.
dapat gain segini di market seperti ini, itu menurut saya ya udah oke banget gitu. Ya, ya. Ya kita mungkin kalau dikasih lebih ya syukur, tapi kalau enggak pun kita misalnya udah terlanjur TP nih di sini, yang nggak usah nyesel Bersyukur juga juga kali, dong tetap ya. ya bersyukur aja. Nanti kita mungkin bisa ambil ulang gitu kan, karena kalau dia udah menyentuh titik ini, sebenarnya juga ada kemungkinan dia dibawa koreksi ke sini dulu baru nanjak gitu. Kalau ada banyak yang taking profit, tapi ternyata volume yang taking profit dan yang beli masih banyak yang beli ya, jadi harga itu masih tertahan di sini kemarin dan tidak melakukan koreksi ke neckline gitu. Ya, ya. Tapi itu masih ada gap ya, Ci ya. Kalau aku lihat tadi ya, masalah ya. Ada Gap, gapnya ya dari yang hari ini sama gap. yang kemarin ya. Oh, Biasanya itu enggak. harus Ini ya di tengah itu. yang mana ya? Bentar. Yang agak apa sih? Yang hari ini sama Kayaknya yang kemarin tuh biasanya kan ini. gap itu. Oh, ini ada jarumnya, jadi nggak ada gapnya. Ini Oh, jarum. ada yang. Oh, iya, iya. Ada. Keberatan. Ya, Ya, jadi ya. ini nggak ada gap. Oh, oke, Tidak oke, oke. ngarep-ngarep gap. Iya, iya, iya. Oke, jadi Gitu. kalau misalnya tadi ini Cihan udah cukup banyak menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku berusaha recap sedikit, mungkin tadi salah satunya adalah mencari istilahnya saham-saham yang ada kesamaannya dengan pergerakan IHSG, begitu ya Ci ya. Dan kita ngambilnya Ya, dari kalau bawah. ada yang betul. Ya, Terus dijualnya pas di saat sudah mendekati resistance line-nya, begitu ya. ya bisa kayak gitu ya kalau yang Hmm. berkorelasi dengan IHSG. Tapi kan ada saham-saham yang di liner mungkin yang tidak Ya, ada ya, ya. korelasi dengan IHSG dan memiliki potensi gain yang cukup lumayan, Ya, ya. itu juga ada. Nah, itu kita bisa pertimbangkan juga untuk satu gitu. Oke, oke, oke. Wah, ini banyak banget ya teman-teman ya insight dari C. Helen ya. Tadi juga salah satunya aku ingat adalah untuk bisa mungkin mulai memperhatikan second and third liner juga lah ya. Papan-papan Ya, di bawah di saat-saat seperti begini juga dapat memberikan cuan gitu ya buat kita. Tapi istilahnya jangan gampang terbawa dengan arus-arus pesimis, tapi kita juga harus bisa melihat hal-hal betul, optimistik betul. ya begitu. Oke, Betul. mungkin buat teman-teman di sini karena kita akan nanti selesainya tetap di jam 8.30, kita langsung ke pertanyaannya aja gimana Ci nih? Kayaknya teman-teman udah mulai Boleh, nggak banyak apa-apa. nanya nih. Oke, ada yang nanya nih Ci. Ya. Pertanyaan pertama kita ambil dari Hafid dulu nih. Pertanyaannya, MNCN siap naikkah? Siap naik nggak, Ci? Mungkin boleh dilihat aja, Ci, secara teknikalnya MNCN itu gimana nih? Mungkin view-nya dari Ci Helen gitu sebagai seorang Sebentar ya. profesional MNCN. Saya trader. buka chartnya dulu ya. Ya, ya, Saya izin buka chart ya, dulu ya. ya. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh ya langsung di Q&A atau nggak di comment section-nya juga. Dan aku juga mau ingetin nih sambil kita nunggu C. Helen, kalau kalian belum punya rekening, boleh buka di fund.supersecrets.com ya, di komen yang aku udah pin ya teman-teman. Oke, C. Helen. Ya. MNC. Jangan lupa kode referralnya. Oh, kode referralnya apa nih sih? Mungkin boleh dibilang deh. Oke, ini aku ketik aja ya. Boleh. Itu ya kode referralnya. Kode referralnya aman. Oke, siap. Oke, ini sekarang langsung bahas MNCN ya, Ya, karena waktunya boleh, udah boleh. pendek. Jadi pertanyaannya tadi, apakah atau view-nya saham ini gimana gitu ya? View-nya C. Helen gimana nih pertanyaannya. kalau secara teknikal, apakah MNC View-nya. naik atau belum? Alright, sebentar, ini saya gambar cepet-cepet. MNCN. Oke. Ini dulu ya, kita selalu gini. Saya kalau melihat satu saham, saya lihat dulu, saya melihat dulu time frame yang besar. Saya pasin dulu ya chartnya biar enak dilihat. Cycle-nya dulu kita lihat. Nah, ya. Ini MNCN-nya mungkin agak kecil lagi. Ini teman-teman contoh pas kita sama-sama belajar ya di sini ya, kita melihat
Oke, jadi secara market trend dia dalam fase sekarang adalah fase koreksi cycle ya. Saya nyebutnya ini satu cycle. Naik, ya kan ya ada markup, terus kemudian mulai distribusi sampai ke bawah. Ini fase koreksi. Koreksi cycle. Ini adalah wave 5, ini koreksi cycle. Nah, saham ketika mengalami satu koreksi cycle, biasanya dia dalam cukup dalam ya koreksinya biasanya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, saya lihatin. Oke, kalau potensial secara weekly, jadi time frame weekly ini perlu teman-teman pahami bahwa ini adalah time frame yang memakan waktu bisa berbulan-bulan juga, namun memiliki upside kayak gini. Nah, sekarang MNCN kan berada di harga 595 ya. Nih. Nah, garis kuning ini adalah garis demand. Gampangnya support gitulah supaya teman-teman mungkin nggak familiar dengan demand itu apa, daripada panjang ya udah gitu. Nah, untuk target sendiri secara jangka panjang dia ada potensi ke sini. Sorry ya, ini panjang banget ya teman-teman, dan disclaimer on. Ini di angka 1.200 something. Ini target yang muluknya. Gitu. Tapi time frame-nya cukup panjang ya. Cukup panjang ya, karena ini weekly. Nah, sekarang kita beda yang kecilnya lagi. Kan dia bukan dulu. Kalau misalnya teman-teman cuma mau nyari cuan cepat-cepat, mau nanya ini mau arahnya gimana nih, nggak kepanjangan main. Ya udah, ini saya masuk ke daily dulu. Nah, ini gampangnya kayak gini ya. Teman-teman ambil, ini saya kan kurang tahu nih ya, yang bertanya tadi apakah sudah entry atau belum. Apabila teman-teman belum entry, apakah ini saham sudah reversal dan potensial pasti nggak bottoming lagi? Enggak juga. Ini saham belum terkonfirmasi reversal gitu ya. Jadi masih dalam fase koreksi. Tapi dalam fase koreksi itu sendiri biasanya ada riak-riak kecil begini yang bisa membuat saham pergerakannya itu naik turun gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil, ini tarik aja garis trend seperti ini gampangnya. Atau support terdekat itu di sini. Ambil di sekitar 575 lah ya. Kalau mau fast trade, 575 diambil, nanti jual di dekat-dekat resist gitu. Ini adalah teman-teman cari ini resisten terdekat di mana? Di sini di angka 610-nya ada resist, di angka 630 juga ada resist gitu. Apabila harga itu bergerak ke 630 dengan volume yang cukup tinggi, volume teman-teman tahu ya, indikator volume ini di chart ini kan bisa kelihatan. Kalau saya sih kan teknikal, jadi saya lihat juga volume. Nah, kalau seumpama volume mendukung dan dia breakout dari 630, maka dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman bisa hold aja gitu. Untuk secara view saya, apakah ini akan naik? Ya, kemungkinan bisa naik juga karena di sini stokastik sudah membentuk tanda-tanda untuk golden cross ya gitu. Tapi apakah pasti breakout ini? Ya enggak juga. Kita mesti perhatikan apakah resist ini berhasil ditembus dengan volume yang cukup oke gitu. Ya, jadi kita perhatikan support resist lah gitu aja gampangnya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya untuk potensi naik masih bisa ya. Masih sangat bisa karena saat ini posisinya dia tertahan oleh garis MA30 di sini ya kan. Terus kemudian dia juga ada indikator golden cross di sini. Jadi ini artinya potensi untuk naik ada gitu. Tinggal kita cari titik entry yang benar. Jangan entry-nya di sini ya teman-teman, di pojok jarum ini kita entry ya, jangan. Kita nyari yang low risk lah, deket-deket support kayak gitu ya. Jadi supaya kita bisa menikmati cuannya gitu. Wah, thank you ya Ci, Moga-moga jelas. Jawab pertanyaannya sangat jelas ya. Aku yang nggak bertanya juga kayaknya jadi menarik ya teman-teman ya, cara kita menganalisa satu saham secara teknikal. Oke, Ci, pertanyaan selanjutnya apa ya? Ada yang nanya nih, Breeze. Kalau Breeze gimana nih? View teknikalnya. Breeze. Ya. Oke. Jadi saya buka dulu Breeze ya. Oke, Breeze. Breeze ini
salah satu saham yang cukup favorit buat saya dan Ah, Hasan. Bentar. Ini ya, saya buka dulu Bris secara technical seperti ini. Ntar saya lihat gedenya dulu biar teman-teman paham gerakannya. Saya selalu masuk dari time frame yang paling gede. Dalam arti weekly lah, nggak usah terlalu sampai mandi gitu kan. Nah, supaya teman-teman tahu pergerakan saham ini dalam cycle seperti apa sekarang gitu. Sama dengan saham yang sebelumnya yaitu MNCN. Semua ini, dua saham tadi ini berada dalam fase koreksi ya. Dan sekarang masih membentuk base di sini. Jadi dia belum konfirmasi total reversal, tapi kita bukan berarti nggak bisa cuan ya. Kalau saham tuh fase koreksi itu nggak bisa cuan, nggak juga. Asal kita tahu titik entry yang benar. Jadi selama ini support besarnya tertahan di sini ya masih oke ya. Kita bisa collect di level-level ini. Lalu saya masuk ke daily. Daily kan cuman pengen tahu nih sebenarnya Bris nih mau ke berapa kan gitu. Daripada panjang lebar ya udahlah ganti kepala bisa lah 1850 itu masih bisa sih harusnya Bris ya. Tapi sebelum ke sana ini sekarang lagi dalam fase yang mau koreksi. Tuh. Koreksi kecil-kecil lah, koreksi riak-riak kecil. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya titik yang saya gambar di sini garis ini. Ini garis sudah saya gambar ketika Bris itu udah dari bawah sih. Ini wave 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi target saya di sini Bris. Yaitu di angka 1880, 1850 lah gitu. Kalau kuat. Nah, kan ini namanya prediksi ya teman-teman, bukan pasti. Ini namanya potensi. Jadi kita bisa expect kalau dia bisa breakout dari 1820, chance untuk dia naik sampai ke 1880 itu masih terbuka lebar gitu. Kita challenge-nya di sini nih, high yang ini nih 1820 ya kira-kira itu harus di break dulu baru lanjut ke 1880 gitu. Jadi masih oke. Cuman kalau entry di posisi sekarang ini karena udah wave 5 kecil jadi sebaiknya mulai diatur MM-nya, jangan langsung masuk satu kali. Karena posisi entry sekarang ini posisi yang kurang pas sebenarnya untuk entry di Bris kalau belum punya barang nih ya. Harus pakai MM. Jadi mungkin piramida ke bawah. Katakanlah bisa beli 25% dulu, ketika turun lagi 25% lagi, turun lagi ke 3 kita beli 50%. Mungkin bisa kayak gitu ya ngaturnya atau gimana lah. Pokoknya dicicil gitu intinya supaya teman-teman nanti kalau koreksi nggak panik, nggak CL gitu kan. Padahal masih ada potensi ke atas gitu. Ya. Jadi dengan posisi sekarang harganya better cicil dulu ya, dia jangan langsung tembak. Cicil karena kalau belum entry ya, cicil ya. Disarankan cicil gitu. Oke, thank you Ci jawabannya buat yang Bris. Kita lanjut, Sama-sama. ada pertanyaan SMGR Ci, gimana nih? Terima kasih katanya. Oke. SMGR. Iya. SMGR hari ini rebound dengan volume cukup oke. Sebentar ya, saya pindah switch dulu ke chart. Ini ya. Bagus banget candlenya hari ini dan dia udah break MA30-nya di sini, yaitu udah break 6100, ya masih break tipis ya, tapi dengan stokastik yang masih mengarah ke atas, artinya chance untuk dia melanjutkan kenaikan besok mungkin masih ada ya. Nah, perhatikan aja ini resist terdekat di mana. Nah, kita lihat nih resist terdekat akan saya gambarkan untuk membantu teman-teman ya di sini. Nah, kelihatan garis hitam ini. Jadi ini gampangnya nih ya kalau kita mau cuan satset misalnya. Gini aja. Nah, teman-teman cukup belajar support resist dulu misalnya belum bisa yang lain-lain tuh harus paham gitu. Di mana titik support dan di mana resist. Jadi ketika harga menyentuh langit-langit ini biasanya cenderung ada aksi taking profit dulu. Apabila dia masih kuat dan lanjut break, ya maka bisa dipertimbangkan ke level resist berikutnya. Ini tuh. Jadi ini bisa jadi range
teman-teman untuk nyari cuan nih yang saya kasih gini. Nah, ini bisa satset karena gap seperti ini, gedenya seperti ini itu nggak terlalu susah dicapai dalam 1-2 hari harusnya gitu. Nah, jadi ini salah satu cara atau tips cuan satset gitu. Kalau time frame-nya nggak dalam 1 hari, nggak high frekuensi ya. Yang time frame-nya dalam waktu 1-2 hari, 3 hari gitu, mungkin masih bisa lah ke sini gitu. Ini berapa persen sih? Coba kita lihat ya. Oke, kita ambil di sini. Ya, masih tipis sih. Kayaknya 2% lah ini. 2%. Ya, 2%. Tapi kalau 2% maksudnya gede ya, berasa kali ya. Coba lihat di time frame kecil lagi. Saya lihat dulu di 30 menitnya. Ya, kayak apa dia. Ada potensi sih sebenarnya. Masih bisa, tapi mungkin tidak akan banyak ya upside-nya. Teman-teman perhatiin mungkin untuk saham SMGR risk reward-nya juga diperhatiin ya. Karena reward yang kita bisa dapat terdekatnya hanya 2%. Kalau teman-teman willingly atau 1,9% teman-teman bersedia untuk take the chance ya mungkin bisa coba, tapi batasi risk ya. Jadi mungkin dia akan membentuk begini. Setelah menyentuh situ bisa juga dia begini. Nah, gini. Risk sama Ke level ini. rasionya mungkin sama nggak sih ya kira-kira kalau misalnya dia koreksi ke bawah? Oh, price range-nya ya sama ya kayaknya kurang lebih. Atau gedean ini ya kayaknya gedean risk-nya gede. Nah, mungkin minusnya lebih gede ya 4% double hampiran sih. Jadi mungkin kalau belum entry ya bisa cari yang lain sih. Jadi kalau emang suka di sini ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi udah saya liatin belum ya fase gedenya belum. Langsung ke ini time frame daily ya. Saya lihat dulu gedenya. Nah, SMGR ini karakter sahamnya oke. Dia masih dalam fase sebenarnya fase koreksi cycle juga sih, cuman dia masih sideways aja di sini. Gitu. Sideways masih di sini. Koreksi tapi masih sideways. Oke, gitu ya kira-kira jawabannya untuk SMGR. Oke, Ci, udah dijawab ya teman-teman tadi yang nanya SMGR, jadi sudah membantu juga dikasih view-nya. Tapi ingat ya teman-teman, semua keputusan balik ke teman-teman Cuan Troopers. Ya, ini bisa dibilang view dari Ci Helen begitu. Oke, Ci, mungkin teman-teman 2 pertanyaan lagi ya kita jawabin. Ini dari Andri Nur Hidayat nih. Ini view-nya agak beda nih karena dia kayaknya udah mau kena stop loss nih. Ci, view MDKA gimana nih? Tadi hampir kena SL. Nah, nih. Oh gitu. Boleh diinfo nggak entry-nya di berapa? Oh iya, Andri Nur Hidayat ini yang nanya entry-nya di angka berapa nih tadi harganya? Boleh dijawab. Tapi kalau secara general juga mungkin Ci kalau ngelihat MDKA juga gimana nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih tetap view-nya ya. Tunggu ya. Saya bukain dulu. Tunggu. MDKA. Sambil nunggu Ci Helen, aku mengingetin buat teman-teman ini live-nya di save ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang ketinggalan baru nonton atau mungkin nanya saham yang sama tapi tadi belum sempat mendengarkan, kan bisa nonton langsung di IG live-nya Sukor Sekuritas ya, kita save, nanti kalian bisa cari di feed-nya langsung. Oke, sekarang saya balik lagi ke chart. ini udah dijawab Ci, entry-nya kemarin di 3.390. Oh ya belum terlalu jauh lah, masih ini ya, masih low risk. Oke, sebentar ya. Ini saya masuk time frame weekly dulu MDKA. Ya, MDKA. View besar saya seperti ini. Jadi ini adalah wave yang saya gambar nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemungkinan sih dia udah di puncak wave 5. Dan ini sedang dalam fase koreksi juga. Nah, ya. Coba saya cari dulu titik support selanjutnya. Karena tadi udah break ya. Bisa tunggu di 31.30. Bentar.
Oke. Oh, wow. MDKA ini kritis. Nggak sih, tapi kritisnya nggak sampai-sampai kayak gini ya, intinya begini. Nggak lama lagi sih ada repo nih, gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal perhatiin aja, teman-teman bisa coba pakai stokastik. Bentar ya, stokastik saya ini indikatornya kok berubah. Oke, udah. Ini stokastik, ini udah di bawah banget, teman-teman. Ya. Nanti ketika dia udah membelok ke atas, gitu, dan udah tembus 20, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai entry. Ya, ya, Gitu. ya. Nah, ceritanya untuk yang tadi nih, yang udah entry terus gimana gitu kan. Saya kan kurang tahu, entry-nya itu udah all in atau masih Nyicil, Ci. ada porsi Dia untuk nyicil, averaging. nyicil di Oh, 3.000, nyicil. nyicil di 3.390, Oh, terus dia pasang stop loss di 3.260. 3260 ya. Ya udah aman, nggak apa-apa. Ya. Jadi pasang stop loss bentar ini saya lihat dulu ya, Cak. 3260 di level bagus sih itu tadi karena dalam ketika kita beli ya kita udah tahu trade plan-nya gitu loh. Jadi jangan sampai ketika saham itu drop kita tuh panik terus nggak tahu what to do gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin belajar ya dari teman tadi yang bertanya, tapi namanya siapa ya? Itu kan udah punya trade plan. Jadi ketika kita beli kita punya trade plan-nya. Ini ada ya lumayan di area demand sih sebenarnya itu ya. Demand. Ya sebenarnya jebol-jebol tipis sih. Jebol-jebol tipis. Tapi kalau memang porsinya memang mau nyicil dan suka yang nada gitu kan, belum belum reversal udah ditampung, nggak apa-apa juga kan tipe yang suka dapat harga murah atau yang pasti-pasti aja tapi lebih mahal dikit nggak apa-apa gitu. Ya itu kan tipe orang beda-beda. Sebenarnya ini tidak akan lagi harusnya akan ada reversal MDKA, tapi di level berapa teman-teman mungkin bisa perhatiin ya. Ini level di dekat-dekat 3.200, 3.170 mungkin bisa diperhatiin ya level itu. Ya, ya. Nah, coba lihat lagi ini kecil, mungkin ada titik yang lebih baik. Ya sekitar level itu sih yang tadi saya sebutin 3.170 sampai 3.200 mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk cicil lagi. Oh. Nah, level stop loss tetap terserah masing-masing ya, diatur aja menurut keyakinan masing-masing. Sebenarnya level terburuknya nih ya, kalau kita ngomong terburuk banget ya, tapi semoga enggak. Itu level 2540. Kalau misalnya deket-deket under 3.000 boleh dipertimbangkan lagi untuk nyicil mungkin di 2.920 atau berapa itu mungkin bisa cicil lagi. Ya. Oke, thank you ya Ci buat jawabannya untuk saham yang barusan ditanyakan. Teman-teman di sini sayangnya waktunya kita udah lewat, tapi jangan lupa ya ini IG perbicaraan kita malam hari ini, TikToknya akan di save dan tentunya kedepannya kita akan terus tetap live bareng ya Ci ya. Kita akan bahas topik-topik yang menarik juga buat teman-teman. Thank you banget teman-teman yang udah join malam hari ini. Buat Ci Helen juga, thank you banget waktunya ya Ci ya. Udah mau bantu, sama-sama. udah mau kasih insight-insight sama menjawab pertanyaan dari Cuan Troopers yang nonton malam hari ini. Mungkin itu aja dari aku mau pamit dulu ya Ci Helen ya. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Thank you Ci semua Helen. teman-teman yang Mari udah see you join. Thank you. Bye. See you next See you next time. time.